Okay guys, good morning all. How do you do? Do you know the meaning of how do you do? Is it same as how are you? Sama how do you do dengan how are you kira-kira? Beda ya. So what is the difference? Apa perbedaannya? Do we know each other? Kita sudah kenal satu sama lainnya. Do you know me? Kamu udah kenal saya sebelumnya? Not yet, right? Belum kan? This is our first meeting. Ini masih pertemuan pertama kan? So, if we don't know each other, kalau kita belum kenal satu sama lain, for the first meeting, we say, how do you do? It means salam kenal. Jadi karena kita baru kenal, maka pernyataannya itu dengan menggunakan how do you do, artinya salam kenal. How to respond, bagaimana meresponnya. It's also how do you do, sama salam kenal juga. But if we know each other, kalau kita memang sudah kenal sebelumnya, you can say how are you. Kamu boleh tanya apa kabar, because you know me, karena kamu udah kenal gitu kan. Okay, once more, if I say how do you do, kalau saya bilang how do you do, you respond how do you do. Bisa kira-kira? Okay, how do you do? Okay, good. Jadi salam kenal ya, because this is still first meeting, masih pertemuan pertama. Okay guys, here it's about introduction, masih pendahuluan atau perkenalan dulu ya. So in this class we have the rules. Jadi di dalam kelas ini kita akan menyepakati yang namanya tata tertib atau peraturan selama satu semester with my class, dengan kelas saya, for the English 1 subject, tentunya untuk mata kuliah bahasa Inggris 1. Ini prodi teknik sipil kan? Okay. Can you listen to me guys? Bisa dengar ya? Even though it's noisy outside, walaupun di luar memang biasanya pagi-pagi itu ada insiden seperti ini. So please just understand, dipahami saja lah ya. Karena nanti makin siang makin gagal fokus kalau ada suara yang seperti ini kan gitu. Okay, I will read for you about the rules for my class. Jadi ini saya bacakan tata tertib selama satu semester di kelas saya. For the first, yang pertama itu students come in the class at least 75% from the meeting. Jadi yang pertama, mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dari jumlah pertemuan ideal. We have 16 meetings. Pertemuan kita itu totalnya untuk kelas reguler sekitar 16 kali pertemuan. Can you count? Bisa kamu hitung itu sekitar 75% dikali 16 berapa kira-kira? 12 ya. Oke, 12. Say 12. 12. Say together. 12. Not 12 ya. Jadi 12. Oke. Jadi itu sekitar 12 kali pertemuan kamu wajib hadir. 4 kali pertemuannya mungkin kamu there is a business, ada urusan, mungkin permisi, sakit dan lain sebagainya ya. Itu sudah maksimal 4 kali permisi. So every student must be active in the class. Jadi setiap mahasiswa itu diharapkan keaktifannya di dalam kelas ya. Don't just be sitting, jangan hanya duduk and then being silent, diam, and then being go home, setelah itu pulang ya. So no interaction, nggak ada interaksi. Like a statue, seperti sebuah patung, dia hanya duduk, diam. Kalau kamu jadi beli ya bawa pulang kan gitu. Oke, can you understand for number 1? Untuk nomor 1 sudah cukup jelas peraturannya. Kita menghadiri kelas minimal 12 kali pertemuan. Bisa ya? Oke, number 2, students must wear the neat costume.
Jadi yang kedua ini, mahasiswa wajib berpakaian rapi. If you come to the class, kalau kamu datang ke kelas, I think that's nice to see if you wear the neat costume. Saya rasa cukup enak lihatnya kalau kamu berpakaian rapi. Kadang kan ada yang jurusan seni, karena dia saking seninya, dia mengaplikasikan pakaiannya di kampus sesuai jurusannya. I think that's not ethics. Jadi saya rasa itu tidak cukup disarankan lah ya. Intinya ya, bagaimana yang namanya, maybe you can close the door, apa lebih baik ditutup pintu aja? Gimana? Ya bisa. So that's better please. Lebih baik ditutup aja pintunya ya, karena mungkin asapnya bakalan datang kemari. Maybe you can close the door. Bisa tutup pintunya? Tutup aja. Karena saya lihat asapnya sudah mulai ini menyebar gitu, diffuse. Jadi sepertinya nanti akan mengganggu yang namanya masih udara pagi di kelas ini gitu ya. And then can you switch on the light please? Lampunya bisa dihidupkan? Gak ada lampu ya? Kalau nggak ada lampu itu buka aja deh, satu aja buka. So no light, nggak ada lampunya ya? Ya just okay. Okay, thank you. So until number 2 you can understand ya. Sampai nomor 2 kamu udah bisa paham ya. Number 3, students can be left the class if. Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan kuliah atau meninggalkan kelas apabila A. Lecturer doesn't come in 15 minutes without information. Dosen tidak hadir sampai 15 menit perkuliahan tanpa informasi. So it means today no class in English one subject. Jadi jika saya tidak hadir sampai 15 menit perkuliahan, we enter the class at 8 o'clock, kita masuk jam 8 kan? 8.15 saya tidak ada dan tidak ada info, so no class. Artinya tidak ada kelas pada hari itu untuk mata kuliah bahasa Inggris 1. Clear? Jelas? Oke. B. Lecturer doesn't come in 45 minutes if there is information. Jadi yang B itu dosen tidak hadir sampai 45 menit apabila ada informasi. Tadi jam 8.15, 15 menit tambah 30 berarti sekitar 8.45 ya. 45 menit kalau saya ada informasi, tapi saya tidak juga berada di dalam kelas. So we have no class. Berarti nggak ada kelas untuk mata kuliah saya pada hari itu. Okay, understand? Yes. Okay, good. Number 4, students is absent after 15 minutes the class starts. Jadi mahasiswa dianggap tidak hadir setelah 15 menit perkuliahan dimulai tidak datang. If you are not in the class at 8:15, kamu nggak berada di dalam kelas pada jam 8.15, status kamu artinya absen, ya. But I give you the permit to join the class. Tapi saya tetap mengizinkan kamu untuk yang namanya mengikuti kuliah, because it is your right, karena itu hak kamu. But we have the rule. Tapi peraturannya kamu sudah dianggap absen. Okay? Bisa ya? Number 5. In the class, please make it your mobile phone be silent. Jadi di dalam kelas diharapkan HP-nya ya nadanya boleh nada vibrate, getar atau silent. Yang pasti kalau sudah emergency boleh permisi. Kan gitu. Oke. Number 6, you can ask the permission if you want to leave the class or the other business. Meminta izin jika kamu ingin meninggalkan kelas atau ada keperluan lain. Excuse me ma'am, like that ya. Oke, I think that's all. Saya rasa itu beberapa peraturan yang harus kita patuhi selama 1 semester di mata kuliah bahasa Inggris teknik. Ya, later on I will share
to your class monitor. Nanti saya akan bagikan ke Komting via WhatsApp ya, about our lesson plan tentang RPS, yaitu rencana pembelajaran semester ya.